Dompet digital di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi, hal-hal penunjang kehidupan manusia pun juga ikut menyesuaikan. Tidak terkecuali sebuah dompet. Dompet yang dahulunya hanya sebagai tempat menaruh uang, kini memiliki fungsi yang lebih dari itu. Dengan dompet digital, kita dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat melalui smartphone tanpa perlu khawatir. Potensi ekonomi digital di Indonesia. Dilansir dari Makassar Digital Valley, riset Temasek, Bain & Company, dan Google memperkirakan total potensi pembayaran digital di kawasan Asia Tenggara bakal mencapai 1 triliun US dollar atau setara dengan 14 kuadriliun rupiah pada tahun 2025 nanti. Ukuran pasar ekonomi digital di Indonesia sendiri masih dipercaya menjadi yang terbesar di antara negara-negara di ASEAN. Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ekonomi digital Indonesia juga akan ikut berkembang pesat pada tahun 2025 mendatang dari berbagai bidang. Yang pertama, dari bidang internet. Ekonomi digital Republik Indonesia diproyeksikan naik lebih dari 3 kali lipat, yakni dari 40 miliar US dollar menjadi 133 miliar US dollar. Melihat peluang dari pembayaran digital yang begitu besar, membuat banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menggarap sektor ini. Mulai dari startup vintage, bank swasta, hingga perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang meluncurkan layanan yang serupa. Lantas, apa itu dompet digital? Jadi, sebenarnya apa itu dompet digital? Dilansir dari The Economic Times, dompet digital merupakan jenis kartu elektronik yang dipergunakan sebagai transaksi yang dilakukan secara online melalui komputer atau smartphone. Sehingga, dengan menggunakan dompet digital, para pengguna dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Sejarah dari dompet digital di Indonesia. Munculnya dompet digital di Indonesia dimulai oleh Telkomsel yang merilis Tikes pada tahun 2007. Disusul dengan Dompetku oleh Indosat setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2008, dan XL Tunai dari XL Axiata pada tahun 2012. Hingga pada 2016, perusahaan dompet digital lainnya seperti GoPay dan OVO juga ikut hadir di Indonesia. Pada awalnya, dompet digital hanya menyediakan layanan untuk pembelian pulsa, pengisian paket data, serta transfer antar bank yang telah bekerja sama. Namun, seiring berjalannya waktu, kini dompet digital dapat dipergunakan untuk membayar tagihan listrik, tiket pesawat, belanja, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kerja dari dompet digital? Para penyedia layanan dompet digital mengambil komisi dari merchant atau penyedia layanan, biaya administrasi isi ulang atau top up, transfer dana, iklan produk, dan layanan dari mitra merchant, serta bunga dari layanan paylater. Sedangkan untuk sistem transaksi, penggunaan dompet digital ini cukup sederhana. Dengan hanya memiliki akun, serta melakukan pengisian saldo atau top up, kamu dapat melakukan pembayaran di berbagai tempat. Dompet digital juga memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran secara online dengan aman dan nyaman. Hal ini dikarenakan para pengguna dapat melakukan transaksi hanya dengan mencantumkan nomor telepon yang akan dituju. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan transaksi secara offline. Jika melakukan pembayaran secara offline, kamu bisa melakukannya dengan hanya memindai kode barcode yang telah disediakan. Dompet digital di Indonesia. Siapa yang terfavorit? Saat ini, penyedia layanan dompet digital di Indonesia sudah beraneka ragam. Mereka
menawarkan kelebihan dari masing-masing layanan untuk menarik minat dari calon penggunanya. Perusahaan riset Neurosensum melakukan studi penggunaan e-wallet sebagai medium transaksi digital. Survei ini dilakukan kepada 1.000 orang responden pengguna aktif e-commerce berusia produktif dengan rentang usia 19 hingga 14 tahun secara serentak di 8 kota besar di Indonesia selama 3 bulan terakhir dengan rentang waktu November 2020 hingga Januari 2021. Survei ini dilakukan dengan beberapa parameter, seperti penetrasi pasar, penawaran promosi, nilai transaksi, dan frekuensi transaksi. Berikut merupakan daftar dompet digital dengan penggunaan terbanyak di tahun 2021 versi Neurosensum. Pertama, penetrasi pasar. Berdasarkan penetrasi pasar, ShopeePay mendapatkan penetrasi pasar tertinggi sebesar 68%, diikuti oleh OVO sebesar 62%, Dana sebesar 54%, GoPay sebesar 53%, dan Linkaja sebesar 23%. Kedua, penawaran promosi. Salah satu penyebab dari penetrasi pasar yang tinggi didapatkan melalui jajaran promosi terbanyak yang ditawarkan oleh ShopeePay. Menurut responden, sebesar 42%, OVO sebesar 25%, GoPay sebesar 16%, Dana sebesar 13%, dan Linkaja sebesar 4%. Ketiga, nilai transaksi. Dalam transaksi, nilai transaksi ShopeePay juga tetap menjadi yang tertinggi dengan angka sebesar 33%, mengalahkan OVO yang memiliki angka sebesar 24%, GoPay sebesar 19%, Dana sebesar 18%, dan Linkaja sebesar 6%. Terakhir, frekuensi transaksi. Kemudian dari segi frekuensi penggunaan, ShopeePay juga menjadi pilihan dompet digital responden dengan frekuensi transaksi yang tertinggi, yaitu 14,4 kali per bulan, disusul OVO sebesar 13,5 kali per bulan, GoPay 13,1 kali per bulan, Dana sebesar 12,2 kali per bulan, dan Linkaja sebesar 8,2 kali per bulan. Nah, itu dia beberapa hal seputar dompet digital di Indonesia. Lantas bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk pengguna aktif dari dompet digital?